Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka, warga Nabi, sahabat penuh rahmat selamat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baik, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di tempat yang mulia, yaitu di masjidnya Allah, dan dipertemukan dalam kondisi yang mulia juga, yaitu majelis kita mengingat Allah, majelis memuhasabah diri, ya. Jadi kalau disebut kita itu berubah tahun, itu sebenarnya sejatinya berubah tahun itu setiap hari berubah diri, ya. Berubah diri untuk menjadi lebih baik, ya. Tidak ada yang berubah 2024 dengan 2023 kecuali kitanya berubah. Kalau kitanya tidak berubah, 2024 sama baik dengan 2023, ya. Rai kita mah inilah, mungkin gigi yang berkurang, tidak tahu apa yang nilai tinggal berapa gigi, ya. Tapi tidak kata nilai rubah kalau kitanya tidak berubah, tidak makin baik. Subuh kita ya sama baik dengan subuh yang kemarin. Makanya ada hadis Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsi bahwa robih, siapa yang harinya lebih baik daripada sebelumnya, maka dia orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi, siapa yang hari ini sama baik dengan yang kemarin, ya, bahwa maghbun, apa maghbun itu sudah merugi sebenarnya, sudah merugi. Faman kana yaumuhu aswa'a min amsihi, lebih buruk dari yang kemarin, fahuwa zalimun, maka dia orang yang zalim. Nah, minimal samalah dengan yang kemarin tuh baiknya minimal, ya. Jangan sampai kita nih wong zalim. Apa wong zalim itu? Zalim itu sebelum menzalimi wong lain, menzalimi diri sendiri. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ngaji ini kita ngasih tahu sama Allah, ya Allah, kami ini kepengen berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan walaupun dari ngaji kita belum bisa galo-galonya, ya, tapi paling tidak minimal mulai tahu dulu. Baiklah, kita masuk ke nasihat yang ke-48. Ini nasihat yang mahal nih, ya.
min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Min alamati mautil qalbi, dari tanda-tanda matinya hati, adamul huzni, tiada sedih, tiada kesedihan, alama atas sesuatu yang fataka, hilang darimu, minal muwafaqat, perkara-perkara yang Allah ridhoi, ya, Allah perintah. Kalau ada wong ndak sholat, ndak sedih, nah itu tanda mati hati. Ada anak melawan wong tua, tidak nyesel, itu tanda mati hati, ya. Malam tadi tidak sholat isya, bakar-bakaran, tahu-tahu, itu tanda tidak sedih. Itu tanda matinya hati. Jadi nengok wong mati hati itu mudah, Pak Pendi. Tengok, oh wong ini tidak sholat, biasa baik. Oh wong ini berbuat dosa, biasa baik. Oh wong ini nipu wong cak, biasa baik. Mana dia ngaku, aku tidak pernah menipu kamu. Adem, kalau sudah ketemu wong dengan mati hati ini, jangan milu-milu. Lagi kita milu mati hati bro. Nah, ciri yang kedua, wa tarkun nadami, dak kati rasa nyesal. Ala ma fa'alat minaz zallat, dari dosa-dosa yang dilakukannya. Ala ma fa'alta minaz zallat, apa yang sudah kamu lakukan dari dosa, dak kati rasa apa? Rasa nyesal. Kalau ada wong nangis sama kita, ya Allah aku tadi mentak wong tua aku, ini hidup hatinya, ini hidup. Oh ya Allah tadi aku ngapola nak ribut dengan dulur dewek, ini hatinya hidup. Tapi kalau apa habis ribut dengan dulur, biarlah kalau pacakku bunuh, ini mati hatinya, ini mati hatinya, ya. Maling kota amal masjid biasa baik. Ini mati hatinya, ya. Nah, jadi Masya Allah, nah, ini kita jadi tahu, oh ini tanda alamati mautil qalbi. Nah, maka nanti kita akan tahu cak manu supaya ngidupinya ini hati ini. Nah, maka tadi balik ke poin yang pertama tadi, cara ngidupinya apa? Paksa lidahnya nyebut Allah, ajak dia hadir walaupun otaknya kemana ya, minimal dia kena percikan-percikannya. Kalau gelap kita tuntun, kalau dia tidak tahu jalan kita gandeng. Nah inilah pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Kalau kita punya dulur dibiari baik, ya sudah, berarti kita tidak ada nak ngajak dia, ya. Istri tidak sholat, tidak kita tegur, nah sudah repot ini, ya. Makanya kalau Mas Eko paling tahu apa sih tugas suami itu yang paling utama, didik, membimbing, menggandeng, itu yang paling utama. Urusan makan dia lagi tidak belaki dengan kita, dia makan. Urusan bernafas Wak Pendi, Wak Tino itu tidak sama Wak Pendi, dia dari dulu bernafas. Tapi dasar wong-wong ngapa kau sesak nafas? Iya karena separuh nafasku ada di dirimu. Nah, itu kan mudi. Ya, dia sebelum nikah dengan kita pas-pus nafas, malah nikah dengan kita lah dia lagi agak sesak. Ya. Nah, tapi yang paling penting itu yang mahal ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu urusan apa? Nafkah batin. Itu nafkah batin itu bukan seksual sebenarnya. Nafkah batin itu sebenarnya bukan seksual, itu termasuk nafkah lahir. Seksual itu sebenarnya termasuk nafkah apa? Nafkah lahir. Nafkah batin itu apa? Dia salah kita maafkan tapi kita bimbing, gitu, ya. Kita sama-sama menuju Allah, kita puaskan dia dengan urusan akhirat, ya. Cuma kadang-kadang galak terbalik Pak Pendi, nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah batin itu seksual, bukan. Seksual itu nafkah lahir, jangan dibalik-balik. Dia merasakan kasih sayang kita, itu nafkah batin.
dia merasa nyaman dengan kita, aman punya suami cak kita tuh baru namanya nafkah batin. Dia merasa terlindungi adanya mahrosik bibi itu namanya nafkah batin. Keamanan dia bersama kita itu namanya apa? Nafkah batin. Tapi kalau seksual masalah itu urusan nafkah lahir. Nah itulah letaknya mawaddah di situ. Nafkah seksual itu letaknya di mana? Di mawaddah. Yalah. Baik. Maka apa kata Syekh Ahmad Zarruq? Kita tengok di sini ya. Ciri-ciri wong hidup itu ada 3. Nah, ciri-ciri wong hidup bukan cuma baca bernyawa, jantungnya berdetak, tidak begitu. Ciri-ciri hati yang hidup itu ada 3. At-ta'assuru bil awarid, fal qalbu alladhi yuhsinul hasana wa yuqbihul qabihah hayyun wa illa fala. Yang namanya apa namanya hati yang hidup itu at-ta'assur bil awarid, dia kena pengaruh dengan perkara yang apa namanya yang bertentangan. Tidak pandai nih, itu hati hidup. Dosa ini nih, itu hati hidup. Makanya ciri-ciri hati hidup itu dia itu bilang bagus pada yang bagus, bilang jelek pada yang jelek. Kalau tidak mati berarti. Ya, ada orang berjudi. Nah, ini tidak pandai, ini ngapo aja berjudi. Tapi kalau seandainya mancik komat, pandai kan, ada yang berjudi kan, Allah. Ngapalah cuma ini, ya, awas. Kita nengok anak kita, masakan olah, nah, ngapa tidak sholat kau ini nak? Tak bagus. Itu namanya hati hidup. Tapi kalau ngapa? Nah, biarlah tak apa tak sholat, belum tak apa dia belum tua. Nah, mana belum tua? Ya, jadi memang yang pertama yang paling penting, dia bilang jelek yang jelek, dia bilang bagus yang bagus. Jangan dibalik. Yang bagus dibilang jelek, yang jelek dibilang bagus. Malah dicari kata-katanya. Ini budaya, ini apa namanya, kultur kita. Kultur kita itu adalah maksiat Allah. Tidak katik pula kultur laju nilai maksiat. Nah, kalau kami pernah baca Injil, jadi dulu sama ayah disuruh baca Injil. Juga aku suruh baca Injil, baca Injil. Ternyata di Injil itu mabuk haram, zina haram. Haram kalau ternyata berzina, tidak boleh. Ya, teko makan babi lagi di Injil haram. Baca lah awak pendi tidak percaya. Ya. Cuma pahami beda apal suratnya apa dia. Haram tidak boleh ternyata. Makan babi itu Yahudi haram, Injil haram. Tak boleh dari dulu. Tengok Hotman Paris ribut. Tolong pemerintah segera buat hukum pelarangan makan anjing. Wah, walaupun dia cuma dia nengoknya dari sisi apa? Pri kebinatangan. Ya, nengoknya kepada apa? Pri kebinatangan. Ya, nah, jadi awas ini. Tapi Imam Malik walaupun ngomong anjing itu tidak najis, bukan berarti halal makan. Dia cak kucing, tidak najis. Tidur di ambal kita tidak najis, nyenggol-nyenggol kulit kita, tapi hewan yang tetap tidak boleh dimakan. Ya. Apa Pak Arila makan kucing, Bo? Baiklah. Nah ini, jadi ciri-ciri hati yang hidup itu punya pengaruh. Kalau ada sesuatu yang apa bahasanya, bahasa biar mudahnya tuh punya sensitivitas. Contoh, mama punya hidung yang kalau kena debu tahu, acung. Nah itu namanya at-ta'atsur bil awarid. Yang tidak cocok tuh apa?
Contoh Pak Pendi lewat tempat yang busuk, nutup hidung. Nah itu namanya berarti hidungnya bagus, gitu loh. Bau sapu dikentut ini, ya tak tahu Bang Rosik lah, tahu-tahu nuduh wong pulau. Ya, itu nama apa bahasa kerennya itu apa namanya tuh? Sensitif dengan yang tidak bagus-bagus apa? Sensitif gitu nah. Tapi ini kalau cuma ta'assur baik, menolak baik, nah ini sebenarnya masih apa? Level yang paling rendah, karena ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru bi yadihi, ini pemerintah. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau tidak baca ngomong. Ya, fa illam yastati' fa bi qalbi. Minimal kalau ada kemungkaran itu di hatinya nolak. Walaupun belum bisa nasihati. Walaupun bisa nasihati. Jangan cak ini. Menurut Bapak prostitusi itu bagaimana? Gimana ya yang namanya orang nyari duit? Lah, urusan prostitusi dianggap nyari duit. Apa ada wong tua ngomong sama anaknya, nak melacur lah, pekerjaan yang paling enak, banyak duitnya. Ada wong tua ngomong kayak itu? Pernah Mang Sabar ngomong kayak itu? Apa Pak Ari galak ngomong sama wong tuanya, nak melacur lah, ayah ridhoi, karena itu bagian mencari duit. Sekarang aku tanya, ayo wong tua mana nyuruh anak betinonya melacur dengan alasan itu pekerja? Oke, Pak Pendi cak ini, Mang Pendi analoginya main. Anak kita jualan bakso, kita beli kan? Ikut beli kan anak kita jualan bakso? Nak, ayah nak beli bakso kau, warungnya di mana? Sekarang kalau anak kita pegawai cak itu, nak, ayah nak belinya bulog, masa cak itu? Makanya orang-orang kayak gini ini tanda hatinya lemah itu mak itu Pak Pendi. Jadi tengok di TV kalau ada, salah gue apa? Gue tidak mencuri uang lo, gue tidak ganggu kehidupan lo, gue memang menjual diri gue tapi untuk makan gue. Ya, nah ini kadang-kadang tuh payah. Ya, maka kita tengok, oh ya Allah, inilah matinya hati. Nah, anak-anak kita jangan sampai mati hati. Yang baik dia omongnya buruk, yang buruk dia omongnya baik. Lebih parah lagi dia ngomong iman tuh cola diangkea ya. Iman tuh tak kate angkonyo dak pacak iman memang tak pacak dijual, tak bisa dijual. Mamang-mamang nih wong tua pahmi yang hadir di sini, ini karena iman. Kalau tidak karena iman tak mungkin ya, tak mungkin. Yalah, sampai pernah, mohon maaf ini sedikit cerita, Kak Nanan tuh pernah nanya, nih ngapa di ada salah tuh kalau ada acara rame terus, tapi kakaknya setiap ada acara ada door prize-nya beda hadir. Kau ada door prize-nya enggak teh ya, enggak teh. Jadi memang wong-wong hadir tuh ya karena nak hadir, bukan karena ada door prize-nya. Mengkomar ke sini tidak ada karena door prize, tidak ada tidak kate door prize, kecuali door prize dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kebingungan pemerintah dewek, kebingungan kalau hadir pengajian. Tengok nah, pengajian apa baik sepi sekalipun penceramahnya wong mana, wong nasional ya. Okelah, yang kedua, ciri-ciri hati yang hidup, at-tashawwufu lil qawam, fal qalbu alladhi yatlubu ma yaqumu bihi wujuduhu wa huwa at-taqwa fahayyun wa illa fala ya. At-tashawwuf lil qawam, apa lil qawam itu? Nengok kepada sesuatu yang apa namanya ya, apa nih nerjemahkannya nih ya. Agak ya, diri ini nengok kepada sesuatu yang harus ditegakkan ya. Apa nih yang perlu harus ditegakkan? Maka ketika apa Pak Solehaun melihat, aku harus negur anak aku, itu namanya hati yang hidup. Wah, ini aku harus melakukan sesuatu agar ini bisa lurus. Nah, ini ciri-ciri hati yang hidup. Karena mohon maaf contoh,
Kita punya anak sadar, emaknya lagi nyuci piring, dia tidur dia main HP. Ini namanya dia tidak punya mata apa yang harus aku tegakkan. Ya, kalau anak-anak kecil taruhlah, kalau kita punya anak lah besar lah gadis, nengok emaknya nyapu, cedak malah nanya nyapu mak, wah nyapu dia nak milu nyapu, mestinya mak sini sabu aku nyapu, mak ini duduk biar aku nyapu. Nah ini namanya hati yang hidup. Ya, Pak Ari punya kepedulian dengan masjid, kita siapapun Marosik punya kepedulian ngurusi amal kematian, itu namanya hati yang hidup. Mikiri, wayo gitu nih cak mano kaki kalau ada yang mati, mak mano amal kematian kita, siapa yang nak ngurusnya, mak mano bentuk kerja sama kita. Jadi at-tasyawufu lil qawam, apa namanya, punya pandangan untuk apa, bisa menegakkan sesuatu yang harus ditegakkan nih. Fal qalbul ladzi, maka hati yang yatlubu, mencari, berupaya, ma yaqumu bihi wujuduhu, sesuatu yang dengan kita buat itu terjadi tegak kebenaran itu, wa huwa taqwa, itu adalah takwa. Fahayyun, contoh, supaya aku zina ini haram, berarti aku harus meninggalkan zina. Bagaimana cara meninggalkan zina? 1, 2, 3, tidak dekat-dekat pergaulan ini. Nah, itu namanya hatinya hidup. Ya, hatinya hidup. Aku nih sholat wajib, aku harus belajar, aku harus tahu mana sholat yang benar. Nah, itu namanya hati yang hidup. Mencari sesuatu yang harus tegak, itu namanya hati yang hidup. Anak kita, aku nih berbakti sama wong tua, nengok cuman bentuk berbakti nih. Oh, salah satunya nengok ayah lagi nyuci mobil, kita ngawani dia nyuci mobil. Nah ini yang mahal tuh, memang yang mahal tuh menghidupkan apa? Hati. Ini susah, ya, tidak mudah. Makanya yang paling sulit itu punya santri masalahnya. Nengok kita ada acara, sibuk dia masang kursi, nyiapin ambal. Nah itu melatih supaya hatinya hidup. Yang tadi sensitif rasa, ini sensitif mata. Sensitif mata, nengok istri sakit, antar ke rumah sakit. Ya, suami demam, kasih obat. Nah ini apa namanya ya? Apa bahasanya itu ya? Kalau tadi raso, kalau ini mato. Mato ini jeli, peka. Apa yang harus dibuat? Pak Ari nengok orang nyampak dari motor, matonya nengok, oi kasihan nian. Deh itu namanya raso. Ya. Cuma berhenti, tegai wong yang apa? Nyampak ini, jangan dibiarin baik. Gitu ya. Jadi kita tuh melakukan sesuatu yang terkait dengan rasa kita, itu harus dilakukan. Nah, orang yang melakukan ini itu namanya hatinya hidup. Punya bertamu ke rumah Mang Rosik, Mang Rosik teriak, ayo buat kopi dulu. Nah itu namanya hati yang hidup. Ini bertamu lah batuk-batuk tamu. Allah. Nanya pula yang tuan rumah ini, sejak kapan sakit? Oh, sejak kapan sakit? Aku nih sakit sejak masuk rumah kau nih lah. Kamu bakal ya, aku nih sakit sejak masuk rumah kau nih. Tadi dari rumah sehat aku nih. Dan aku nak balik. Nah, tengok Pak Ari, nengok tamu datang dibuatinnya kopi. Nah, ini ya ada rasa itu. Ini ya. Nah, jadi masya Allah ini nilai yang mahal nih ini. Ada wong tua datang lewat cium tangan. Oh ya Allah,
Berarti mahalnya enggak Mas Eko? Hati ini mahal nian. Ya, kita kadang-kadang punya siswa nengok kita malah lari. Kalau nengok jin, oh, ada Pak Eko. Ya, Masya Allah. Ya, makanya sesuatu itu sangat mahal. Nah, yang ketiga, ya, tat'umul waqa'i' fihi min mas'alatin wa ghairihi. Tat'umul waqa'i'a fihi min mas'alatin wa ghairihi. Fal qalbu alladhi yastalidhul hasanata duna sayyi'ati hayyun wa illa fala. Tat'umul waqa'i salah. Tat'umul waqa'i fihi min mas'alatin wa ghairihi. Menikmati kenyataan, itu namanya tata'umul waqa'i. Kenyataan yang ada ini dinikmati, ya, dinikmati. Apa kenyataan yang ada? Kita ini kan ada perkara yang wajib dilaksanakan, ada perkara yang wajib diterima. Apa perkara yang wajib dilaksanakan dan ditinggalkan? Sholat, meninggalkan dosa. Secara kesimpulan, apa yang diperintah dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan. Nah, apalagi yang secara kondisi, kita terlahir pendek, hitam, tinggi, hidung apa adanya, ya, rizki segitulah, itu juga perintah dari Allah. Yang mau tak mau kita harus nikmati, Pak Solehaun terlahir seperti ini, nikmati, ya, jangan tak dinikmati. Ini punya alis tipis tak nikmat. Kenapa? Sibuk nengok alis wong lain, nengok badan pendek dan nikmat. Sibuk nengok tinggi wong lain, nengok apa itu nasabah? Ucap baba itu, menikmati hidup pendeknya dia. Tahu warawiri, alhamdulillah terkenal juga, punya istrinya yang normal, cantik, punya anak pula, anaknya ganteng pula. Maka ketika seseorang itu menikmati kenyataan yang ada, itu tandanya hatinya itu, ya. Banyak Pak orang tak bisa menikmati kenyataan diri. Agak nyesal aku punya bapak kamu ini. Oh ya Allah, ya, agak nyesal aku pengen punya bapak Pak Jokowi, Pak Prabowo, punya Pak Anies Baswedan, punya anak Pak Abdul Muhaimin, mana. Ya, semua orang punya takdirnya masing-masing. Maka ketika Mang Rosik menikmati sholat, Pak Ari menikmati puasa, ya, menikmati segala yang diwajibkan oleh Allah, itu tanda hatinya hidup. Nah, kita ini mohon maaf, ada orang-orang tuh diajak sholat deh, diajak berperang, malah dilarang. Kami pernah Mang Rasul disupiri oleh seseorang, ayo sholat dulu, ayo sholat. Kami di sini deh. Wah, kok kami di sini mana ini? Ayo milu sholat sini. Biarlah usah. Kami di sini baik. Nah, cak man. Coba, itu kan sampai kita ngajak ke surga kan? Ayo sini masuk surga. Biarlah aku di neraka baik. Nah, mana modelnya itu? Kita ngajak baik-baik, tapi diajak makan tidak nolak. Ayo pulang makan. Ya jadi Ustaz. Nah, diajak sholat tidak galak, diajak makan banyaklah dia. Diajak sholat tidak galak, diajak makan dia tuh lah. Pas tengok dana, oh dia galau ini, ya. Jadi kita tuh bingung. Diajak baik tidak galak, ya. Nah gitu nih repot yang model main. Tapi alhamdulillah aku ajak itu, terus ujung-ujungnya milu juga dia sholat. Ada dia ngomong, Ustaz aku ini tidak pernah puasa sebenarnya, cuma gara-gara ngiringi kamu ini lagi puasa. Alhamdulillah, ya. Tapi ya itulah tadi, memang mohon maaf Pak Ari, tidak semua orang menikmati perintah Allah ini. Kita tengok ada ibu-ibu, nah tahan berjilbab, maka
tengok cuma razik berarti hatinya apa? Hidup. Hatinya hidup. Maka bersyukur kepada Allah kalau ada kita punya keturunan, punya keluarga yang punya 3 rasa ini. Apa tadi itu? Sensitif hatinya dengan hal yang baik atau buruk. Yang baik dinilai baik, yang buruk dinilai buruk. Yang kedua, tergerak, matanya tuh tergerak, dorong dia untuk melakukan apa? Sesuatu yang harus dibuat. Baru yang ketiga tadi apa? Nikmat, nikmati. Ya, mudah-mudahan kita masuk yang ketiga nih. Ya, sudah menikmati apa? Sholat, menikmati apa? Kenyataan. Minum kopi itu kan tidak dinikmati, tidak enak. Makan pisang goreng, ya, makan apa baik, tidak dinikmati, tidak lemak. Maka balik ini Mas Eko, masalah tengok waktino. Oh ya Allah, lama kau ini hidup dengan aku ya. Kan kita jarang kadang-kadang mah itu kan ditengoki. Yang ditengok itu jangan apa yang kita lakukan, kita tengok dia tuh ya Allah. Selama di bini kita tuh menikmati hidup dengan kita tuh. Nah, pagi-pagi masai kita. Kalau pamit taruhlah baru, ya. Kalau Pendi ini lena rubuh. Dipegang tangan Watino tuh. Nah, ya. Aku pernah kemarin ngaji di sini. Doain ya wa istiqomah, yo. Dipegang tangannya. Alamu kau hidup dengan aku nih Allah, ya. Hidup dengan aku nih Watino. Pegangin aja. Lamu kau nih ya. Aku bertingkah kau maafi, ya dah. Pari tahu-tahu ya. Kalau kita tengok ini netes juga air mata tuh. Ya Allah, tengok rumah bersih. Selama ini hidup sama aku nih. Aku tidak ngenjuk apa-apa. Kau galak baik. Itu tanda hatinya hidup. Ya mohon maaf, Bang Fendi, tidak semua wong galak hidup model-model apa? Sederhana, susah itu. Maka kalau kita tengok ada wong yang galak apa? Yang galak nyamui kita, wih mahal itu. Aku ada santri yang kalau aku pergi galak nyoperi, ngawani. Kau ditengok dari belakang tuh, galak. Wong ini ngawani siapa? Ngawani kita nih galak gitu. Itu yang mahal itu, ya. Itu yang mahal. Padahal kalaupun ada gajinya tidak pula UMR, tidak pula apa besar gajinya. Apalagi kalau nengok guru-guru yang galak ngurusin santri itu, galak ngurusin anak uang jauh-jauh dari Madura ke sini. Nah maka kalau kita tengok uang-uang yang di sekitar rumah kita tuh, tengokin, nah nikmati ngurus rumah kita, nikmati ngurus sakit kita. Maka yang seperti ini tanda hatinya hidup. Kita tengok di TV itu, kurang cantik apa tuh mereka, nah montok lengkap. Aku nengoknya be Mang Cikomar berdesir juga nengoknya tuh, nah ya. Cuma nah berapa kali ganti laki itu ada yang inisialnya N tuh. Hafalnya Pak Aris apa Pak Ali. Ya Allah, aku bilang kurang apa Tino ini lah dioperasi kalau ini lah ditipiskannya hidung lah, ya. Bini kita ini dah, ya dah. Tapi alhamdulillah kita tengok lanang ini gagah gitu kan. Ada yang lanang gagah suaranya bagus, yang galak dengan lanang itu. Ada pula dalam batin aku Wak Pendi, seganteng ini masih doyan pula yang sejenis segitu. Astagfirullahaladzim. Demlah berarti masih padek lah Wak Pendi lah, walaupun tidak masuk PP. Beliau ini siapa namanya lupa? Pak, Khairudin, walaupun mana udah masuk TV, alhamdulillah menikmati apa yang ada. Mereka tidak baca, utaknya kemana-mana, tidak jelas. Kita ini fokus. Nah, ada motor sih kok dinikmati. Bahkan sombong mulu dengan motor buruk. Oh, ini motor, wah.
lah 50 tahun ini motor ini dinikmati ya dah. Yalah, ini dulu. Ini nanti ada kajiannya yang lain besok insyaallah ya, tentang apa namanya hal-hal yang lain terkait matinya hati nanti ya. Tapi yang paling tidak kita pahami dulu ciri-ciri hati yang hidup. Aku ulangi lagi sebagai rangkuman, hati yang hidup, hati yang bisa menilai mana yang baik-baik, mana yang buruk-buruk. Yang kedua, mata ini ketika melihat sesuatu yang baik terdorong untuk melakukan sesuatu yang bernilai wujud. Maka aku sedikit ngulang omongannya guru kami Habib Abdullah Baharun, kalau kita mencintai istri kita, omongi pakai mulut, jangan disimpan gitu loh. Aku cinta sama kamu, diomongi. Aku sayang. Kalau kita nih rasa berterima kasih dengan bini gitu, ungkapkan, jangan disimpan dalam hati, diungkapkan, tunjukkan. Terima kasih lah 40 tahun hidup sama aku. Omong ke, jangan dia jangan disimpan. Jadi apa namanya, biar cair hidup ini, biar cair, biar masuk yang ketiga. Ini yang tadinya sudah menikmati makin menikmati. Ya inilah dari pahami, mohon maaf lalu nampaknya pahami menggurui, tapi ala kulli halin kita belajar dengan isi kitab ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga hidupnya hati ini insyaallah ya. Demikian, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, seringkali melakukan sesuatu yang merusak hati kami sendiri ya Allah. Maka jadikan salat kami, puasa kami, baca Quran kami merupakan siraman-siraman yang akan menghidupkan bunga-bunga dalam hati kami ya Allah, sehingga hati ini harum, seger ya, terdorong selalu untuk melakukan kebaikan ya Allah, sampai pada puncaknya hati ini membuat kami bisa menikmati segala kenyataan yang ada pada diri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.